Gia masih diam termenung tanpa menjawab sepatah kata pun. Baiklah. Aku akan pergi, dan akan menunggu kabar selanjutnya, kata Carlos. Kemudian Carlos memberikan kode pada salah satu pengawalnya. Berikan padanya, kata Carlos. Sang pengawal memberikan satu ponsel pada Gia. Kau hubungi aku menggunakan itu, aku akan ada di sekitaran sini, jadi malam ini tentukan pilihanmu, besok pagi aku akan mendatangimu, kata Carlos melangkah pergi. Gia melihat mobil-mobil beriringan itu pun akhirnya pergi, dan ia berjalan lamban untuk menuju penginapan, di tangannya begitu banyak ada pilihan. Gia merasa tiba-tiba ia berada dalam kubangan masalah setelah menyelamatkan pria tampan itu, dan yang paling membuat sakit hatinya adalah ternyata pria itu sudah memiliki istri. Ben tergila-gila pada istrinya. Kalimat Carlos terus saja dan selalu terngiang-ngiang di telinga Gia. Gia masuk ke dalam minimarket dan langsung menuju kamarnya, di mana kamar dan minimarket menyambung menjadi satu. Setiap akhir minggu akan ada truk kecil yang mengangkut persediaan untuk minimarket tersebut. Entah siapa yang menyuruh dan siapa yang membayar, namun seolah-olah itu sudah menjadi keharusan. Mungkin pengelola pulau atau pemilik pulau masih membuatnya seperti itu, dan membayarnya dari tempat dia sekarang berada, entah dia ada di mana. Dia duduk di lantai, di hadapannya ada beberapa benda yang harus ia pilih. Di antaranya, jam tangan mewah milik Ben, ponsel dan 2 plastik ziplock berisi suntikan hidup dan mati. Pilihan-pilihan itu begitu sulit bagi Gia. Jika saja kau belum punya istri, pasti pilihan ini tak akan pernah sulit, kata Gia menyandarkan kepalanya di atas lengannya dan memandangi semua barang-barang itu. Gia duduk lesu di atas lantai menyandarkan kepala di atas lengannya yang ia taruh di meja. Apakah dia mau makan? Apakah dia bisa makan? Tanya Gia lagi dengan suara lirih. Apakah aku biarkan saja, dan dia akan mati dengan sendirinya? Lagi pula jika di hidup istrinya pasti akan menemukannya dan mereka akan bersama. Ataukah, aku membawanya pergi? Haha. Jangan konyol Gia, kau pikir kau siapa dan punya apa? Sepeda saja butut, kata Gia. Aku bingung. Gia hanya memandangi barang-barang yang ada di hadapannya dengan lemah. Malam pun kian lama kian larut, dan jam terus berputar hingga matahari pagi pun menyembul di ufuk timur. Saat itu Gia masih tertidur di tempat duduknya di lantai, menyandarkan kepalanya di atas meja yang ada beberapa barang yang membuatnya kebingungan semalaman. Pintu tiba-tiba dibuka. Itu adalah Ben. Pria itu berjalan hingga ke minimarket depan dan mencari Gia karena dia khawatir. Apalagi Ben sadar Gia tidak menemuinya. Ben pikir Gia tidak pulang dan terjadi sesuatu. Saat Ben berjalan pelan ia melihat Gia masih tidur, matanya kemudian tertuju pada barang-barang di samping kepala Gia. Itu adalah jam tangan, ponsel, serta 2 plastik ziplock berisi suntikan dan vial ampul. Ben mengambil 2 plastik berisi ampul dan membaca setiap ampulnya. Dengan menahan nyeri Ben menaruh infusnya di atas almari dan kemudian membuka plastik suntikan itu. Untungnya transfusi darah sudah selesai dan Ben melepaskannya sendiri sebelum ia pergi mencari Gia. Jadi dia bertemu Carlos, kata Ben dengan wajah dingin dan tanpa ekspresi. Ben kemudian mengambil ponsel yang ada di hadapan Gia, dan memeriksanya. Senyuman kecil berada di sudut bibir Ben. Disadap, kata Ben mengotak-atiknya. Baiklah, mari kita lihat pilihan apa yang akan kau buat Gia, waktumu sebelum semua orang tiba ke sini, kata Ben. Saat itu juga Ben mengotak-atik ponsel pintar itu, dan melakukan sesuatu setelah selesai Ben keluar dari kamar Gia. Gia tak menyadari jika Ben sudah datang dan memeriksa kamarnya, serta memakai ponselnya.
Saat Ben keluar ia mengambil beberapa permen untuk ia makan, karena ia tak mau lagi minum alkohol ia pun mengambilnya dan menaruhnya di dalam sakunya. Satu permen ia buka dan ia makan. Dengan berjalan terlatih dan tak sempurna, Ben berusaha untuk kembali ke kamarnya. Setelah beberapa jam kepergian Ben, dia pun bangun dan tersadar, ia membersihkan mulutnya dari air liur yang mengucur. Astaga! Aku ketiduran, kata Gia yang masih setengah sadar. Matanya kembali melihat barang-barang di hadapannya membuat ingatannya kembali pada kejadian tadi malam. Ya ini sudah waktunya untuk aku mengambil keputusan bukan? Kata Gia. Kemudian Gia menyambar jaketnya dan keluar dari kamar. Pagi itu udara sangat dingin dan menusuk seluruh tulang belulang Gia. Kabut masih ada meski matahari sudah naik. Baiklah, mari ambil beberapa tanaman, aku bisa melakukannya, kata Gia. Saat itu Gia berniat mengambil tanaman obat untuk diberikan pada Ben. Gia memetik beberapa di kebun yang sudah ada sejak Gia datang. Kebun-kebun itu seluruhnya berisi tanaman obat dengan pot-pot besar dan kecil beraneka ragam, dan sekelilingnya dilindungi dengan plastik warna putih. Kebun sederhana yang sepertinya dirawat dengan baik oleh sang pemilik tersebut, Gia menduga pemiliknya adalah pemilik pulau itu juga, yang membangun klinik serta minimarket dan kota yang mangkrak. Gia sedikit mengerti tentang hal pengobatan alternatif melalui tumbuhan, ia sudah beberapa kali meraciknya sendiri untuk mengobati luka dan menyembuhkan luka kecil untuk para warga. Dengan cekatan tangannya memetik beberapa tumbuhan lalu Gia menaruhnya di dalam keranjang rotan yang ia bawa di pinggangnya. Baik Ben. Aku sudah memutuskannya. Aku akan memilikimu selamanya. Aku akan melakukan apa saja agar kau segera sembuh dan sehat. Namun dengan cara membuatmu kehilangan ingatanmu. Aku sudah membaca buku. Ada beberapa ramuan obat dari tumbuhan yang bisa membuatmu sedikit demi sedikit kehilangan ingatan. Aku berjanji akan menjagamu dengan segenap tenagaku. Aku sudah menyelamatkan hidupmu. Tak apakan jika aku sedikit serakah tentang ingin memilikimu walaupun tidak dengan ingatanmu. Aku akan membuatmu bahagia dan aku akan menjadikanmu suamiku yang bahagia, kata Gia bersemangat dan begitu antusias. Aku tak akan menyuntikkan apapun dari obat-obatan yang diberikan oleh pria itu karena aku tak tahu kandungan apa yang ada di dalamnya. Bisa jadi semua ampulnya akan membunuhmu. Aku tidak percaya pada orang itu, kata Gia selesai memetik beberapa tumbuhan dan menenteng rotannya. Gia pun berjalan perlahan menuju minimarketnya kembali. Alas kakinya tiba-tiba putus, dan ia terkejut melihat betapa kakinya sangat kotor dan begitu lusuh, pakaiannya juga tak layak untuk disebut pakaian wanita. Apakah aku harus berdandan untuk Ben? Sepertinya aku akan pergi ke kota dan membeli baju serta beberapa alat untuk merias diri. Aku akan tampil cantik di depan Ben, kata Gia tersenyum malu-malu. Saat Gia berjalan malu-malu dan tersenyum penuh harapan yang indah-indah. Saat itu juga Gia melihat banyak sekali mobil-mobil hitam dan mewah berderet sepanjang jalan hingga tak bisa lagi Gia menghitungnya. Banyak pengawal berseragam serba hitam, memakai kacamata, dan memakai earphone, bahkan hingga membuat penginapan seperti tertutup oleh para pengawal itu. Siapa mereka? Kenapa banyak sekali, lebih banyak dari yang semalam? Kata Gia panik. Apa itu Tuan Carlos? Kata Gia dengan jantung yang berdegup tak karuan hingga kakinya yang tanpa memakai alas kaki pun terlihat gemetar. Mendadak keranjang rotan yang Gia bawa terjatuh, dan isinya berantakan di dekat kakinya yang kotor. Keranjang rotan itu juga menggelinding. Gia berlari menuju penginapan dan ia semakin terkejut ketika melihat beberapa orang sudah ada di sekitar Ben. Banyak pria tampan, banyak pria tinggi yang memakai pakaian mewah dan bersih,
semua terlihat sangat menawan. Namun, yang paling membuat Gia terkejut dan takut adalah Ben berpelukan dengan seorang wanita yang begitu cantik, sangat cantik hingga wanita itu seolah lebih bersinar dari yang lainnya. Gia melihat wanita itu dari atas hingga bawah kakinya, seketika Gia merasa malu mengingat kakinya sendiri, dan jari-jari kakinya menekuk karena ia sadar betapa kotor dan tak cantik dirinya. Dia, wanita itu, seperti malaikat yang bersinar. Dengan rambut panjang terurai, dengan wajah sendu yang penuh air mata namun kecantikannya bak dewi yang tak terkalahkan, tentu dan pastinya wanita itu dipuja dan dipuji. Apalagi di tempat kumuh itu, wanita itu seperti yang paling bersinar, seolah ia sedang berada di antara ijuk-ijuk yang kotor. Kulitnya bening bersih dan sangat putih, semua terlihat sempurna dan terawat. Apa kau yang sudah menyelamatkan suamiku? Saat mendengar suara wanita itu, dia sontak menekan dadanya dan meremas bajunya yang ada di depan dada seolah ia ingin meremas jantungnya. Bahkan suara wanita itu begitu halus dan nyaring, pasti menghipnotis setiap orang yang akan mendengarnya. Dia terpaku dan tak bisa bergerak dengan tubuhnya yang seperti itu. Ia langsung merasa sangat rendah diri dan malu. Ia merasa sangat kotor. Pantas saja Carlos mengatakan padanya jika Ben sangat tergila-gila pada istrinya, beginikah penampilan istrinya yang seperti Dewi, bahkan wanita manapun akan terkesima apalagi pria. Kini, dia merasa sangat malu, dan rendah bagaimana bisa ia memiliki pikiran ingin memenjarakan Ben di dalam kungkungannya sedangkan ia dan wanita itu sama sekali tak sepadan. Suami, tanya Gia dengan terbata dan lehernya tercekat. FLASHBACK malam hari sebelum semua rombongan melakukan penjemputan Benjof Hardware Gelombang. Saat itu setelah kepergian Carlos dari kediaman Mark Waldorf yang terlihat mencurigakan, Beatrice memerintahkan pada Mena untuk mengikuti dan mengawasi Carlos. Mena pun dengan sigap berganti pakaian dan memakai peralatannya, ia memata-matai Carlos dan memeriksa beberapa penerbangan yang akan melintas. Hingga malam berlanjut, Mena belum juga mendapatkan informasi akurat. Ia masih begadang untuk mencari kemana Carlos pergi dan rencana apa yang sedang Carlos buat. Tengah malam di dalam mobilnya, Mena masih berkutat dengan laptop. Akhirnya salah satu pengawal memberitahu jika penerbangan milik Carlos, ia menyadap akan menuju kemana pesawat Carlos, dan ternyata tujuannya adalah pulau tanpa nama. Saat Mena sedang dalam perjalanan ke bandara, ia mendapatkan telepon dari mata-matanya. Nona Mena, pesawat pribadi milik Tuan Carlos sudah mendarat di bandara pulau tanpa nama. Namun, kami tak bisa melacaknya, karena Tuan Carlos mematikan seluruh GPS-nya. Kerja bagus, aku akan memeriksanya dan akan menyelesaikannya, kata Mena. Tengah malam itu juga, Mena pun mempersiapkan penerbangannya. Mena berangkat dari negara K menuju pulau tanpa nama. Hingga akhirnya dini hari Mena sampai di pulau tanpa nama. Ia melihat beberapa iring-iringan mobil terparkir di wilayah kota. Tentu saja itu membuat hal heboh dan sangat mencolok, dikarenakan kota tak begitu modern, hanya ada sepeda dan sepeda motor pun beberapa saja. Melihat banyak mobil ada di sana, seluruh kota bergema, ada apa dan sebenarnya mereka siapa? Saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Mena mendekat pada mobil-mobil yang terparkir, mengelabui pengawal-pengawal yang berjaga. Akhirnya Mena dapat melihat siapa yang ada di dalam mobil, ketika kaca jendela dibuka, itu adalah Carlos. Sebenarnya ada apa dan mengapa dia menunggu semalaman di sini? Apakah dari suatu tempat ataukah memang dia berada di sini terus sepanjang malam ini? Tanya Mena. Tak berapa lama, ponsel Mena pun bergetar. Nona Mena.
Sepertinya Tuan Carlos tadi malam menemui seseorang. Dia seorang wanita. Saya menangkap fotonya melalui satelit namun tidak terlalu jelas. Saya pikir saya juga menemukan beberapa foto yang diduga itu adalah Tuan Ben. Ada di mana letaknya? Kata Mena. Ada di Pulau Tanpa Nama, sebelah barat daya dekat pesisir pantai. Kata pengawal tersebut. Di saat yang sama Traver menghubungi Mena. Aku akan matikan, kakakku menghubungiku. Kata Mena mengganti panggilan telepon. Kau ada di mana? Traver dan Mena, mereka mengatakan hal yang sama. Aku mendapatkan posisi yang diduga itu adalah Tuan Ben, lokasinya ada di Pulau Tanpa Nama di pesisir pantai, dan aku sudah berada di Pulau Tanpa Nama. Kata Mena. Tuan Ben juga sudah menghubungi kami. Dia mengatakan memakai ponsel Carlos. Ceritanya panjang. Intinya sepertinya Carlos berniat ingin menusuk Tuan Ben dari belakang. Dan sekarang Tuan Ben ada di Pulau Tanpa Nama. Aku bersama Tuan Rudolf dan juga Tuan Gavril yang baru saja tiba dari London. Kami sudah melakukan perjalanan melalui darat menuju ke Pulau Tanpa Nama dari Pulau Maladewi jadi tak akan membutuhkan waktu lama. Baik, aku akan menghubungi Tuan Mark dan juga Tuan Derek, tapi anehnya Tuan Carlos masih ada di sini. Benarkah? Sepertinya dia masih menunggu jawaban dari orang yang akan ia ajak kerjasama. Tak berapa lama mobil-mobil yang terparkir pun melaju, para pengawal masuk dan mengemudikan mobil, mereka pergi mengawal Carlos. Sepertinya Tuan Carlos akan pergi, dia menuju bandara. Kata Mena. Mena pun menutup panggilannya dan menghubungi Mark Waldorf serta Derek. Di negara K, tepatnya di mansion milik Mark Waldorf, panggilan langsung terhubung, saat itu mereka sedang berkumpul bersama Zack dan juga Zai. Daisy duduk termenung, tatapannya kosong melihat hamparan pemandangan dari mansion. Zai mendekat meminta pangkuan. Flashback on. Pagi hari, di kediaman Mark Waldorf di negara K, semua tak bisa tidur, saat itu mereka sudah berada di ruang keluarga. Zack dan Zai selalu bangun lebih pagi dan meminta bermain. Semua orang memang tak bisa tidur menanti kabar tentang Ben, dan mereka memilih menemani Zack dan Zai. Namun, tiba-tiba pagi hari yang berkabut dan dingin, ponsel Mark Waldorf bergetar, dan itu panggilan dari Mena lalu mengangkatnya. Mendengar kabar dari Mena, Mark terkejut dan tak bisa lagi menahan harapannya dengan sontak berteriak. Apa? Sudah ditemukan. Di mana lokasinya? Aku akan segera ke sana, kata Mark Waldorf. Seketika itu juga Daisy menegang, wajahnya berubah menjadi harapan yang tinggi. Derek pun berdiri dari tempat duduknya, sedangkan Beatrice juga harap-garap cemas. Casey datang dengan membawakan susu untuk Zack dan Zai, sedangkan Lewi baru saja sampai dari penyisiran pulau di sebelah Maladewi namun bukan Pulau Tanpa Nama. Ayah, ada apa? Tanya Daisy dan mendatangi ayahnya dengan menggendong Zai. Mark kemudian menutup teleponnya. Dari Mena, Ben sudah ditemukan, semua sedang menuju ke sana, kata Mark. Benarkah? Air mata meleleh di pipi Daisy. Rasa bahagia tak bisa lagi ia ungkapkan dengan kata-kata. Aku akan ke sana juga. Di mana mereka menemukan Ben? Tanya Daisy. Kita semua akan menjemput Ben, Casey dan Louis akan menjaga Zack dan Zai, perintah Mark. Daisy mengangguk cepat, ia berlari mengambil mantelnya. Mark serta Derek dan yang lainnya bernafas lega, mereka buru-buru memberikan perintah pada pengawal untuk ikut menjemput Ben. Perjalanan ke Pulau Tanpa Nama pun akhirnya ditempuh menggunakan pesawat pribadi. Hingga beberapa jam perjalanan mereka baru sampai di Bandara Pulau Tanpa Nama. Mereka tiba bersamaan dengan iring-iringan mobil Traver serta Rudolf yang menempuh perjalanan melalui darat.
Traver turun dan menunduk hormat pada Mark. Tunjukkan jalannya, kata Mark. Baik tuan, kata Traver. Traver berlari menuju mobil paling depan. Semuanya bertemu di titik kota pulau tanpa nama dan segera melaju pergi ke tempat Ben. Meski pagi itu matahari sudah menyongsong, namun anehnya kabut tak juga segera menghilang. Cuaca begitu dingin dan membuat TV semua orang kedinginan. Mungkin, hari itu adalah hari terdingin sepanjang masa. Daisy duduk dengan harap-harap cemas di samping Derek, dengan lembut Derek membelai kepala adiknya dan memeluknya. Kenakan mantelmu dengan benar. Dia akan baik-baik saja sekarang, kata Derek menenangkan adiknya dan membenarkan mantel Daisy. Aku tidak tahu keadaannya seperti apa, tapi aku yakin dia akan segera pulih, kata Derek lagi. Daisy menghapus air matanya. Ben telah berjanji padanya, tapi dari seluruh janji yang Ben berikan pada Daisy, baru kali ini Ben tak dapat menepatinya. Ben, kata Daisy dengan bibir bergetar dan ketakutan. Derek menarik nafas dan menghembuskannya pelan, lalu menggosok lengan adiknya pelan. Tak berselang lama, iring-iringan mobil sampai di sebuah desa terpencil yang terisolir dari kota. Desa tepi pantai dan sangat minim dengan kemajuan. Traver dan Rudolf serta Gavril turun, selanjutnya Mark dan Derek diikuti Daisy serta Mena. Apakah ini lokasinya? Tanya Rudolf. Menurut lokasi yang telah kami lacak dari ponsel yang digunakan Tuan Ben tadi pagi saat menghubungi saya, posisi Tuan Ben tepat ada di sini, kata Traver. Bukankah pantai ini bersebelahan dengan Pantai Maladewi yang proyeknya sedang mangkrak? Ben tidak melanjutkannya karena tersandung peraturan perebutan wilayah antara pulau tanpa nama, karena pulau ini dan Pulau Maladewi. Pantai mereka menyambung menjadi satu, kata Rudolf. Saya pikir begitu, jika saja tadi kita menyeberang dan berjalan kaki melalui pantai, kita tak akan butuh waktu lama Tuan Rudolf, kata Traver. Rudolf berlari ke tepi pantai. Sialan. Itu benar, ini benar-benar bersebelahan, bahkan pantainya menjadi satu dengan Maladewi. Astaga Ben. Akan kubunuh saja kau, kenapa dia tidak mengatakannya saja? Apakah dia memang bermaksud membuat kita membuang-buang waktu dengan memutar arah? Geram Rudolf. Daisy berjalan pelan memasuki penginapan di susul yang lainnya. Di sana terlihat kakek tua yang sedang membersihkan kandang ayamnya yang penuh dengan kotoran. Daisy kemudian mendekat. Permisi. Saya ingin menemui seseorang, kata Daisy. Ya nyonya, tanya kakek tua itu tak mendengar. Daisy menahan tangisannya, yang tercekat di leher. Apakah saya boleh melihat-lihat penginapan? Tanya Daisy. Silahkan, kata kakek tersebut dengan melambaikan tangannya menunjukkan jalannya, meski masih berjongkok membersihkan kandang ayamnya. Masuk saja, kata kakek tua mempersilahkan dengan tangan keriputnya. Daisy pun akhirnya berjalan pelan diikuti semua orang. Sepelan mungkin karena hentakan sedikit saja debu akan berterbangan. Lantai yang tak pernah dibersihkan dan sangat kotor. Tentu saja membuat Daisy merasa sangat sedih. Apakah benar Ben tinggal di tempat seperti ini, dengan kepribadiannya yang sangat amat mencintai kebersihan dan membenci kotoran meski hanya seberkas debu tipis? Dengan hati-hati Daisy memeriksa setiap pintu yang tertutup. Penginapan itu setidaknya memiliki 5 kamar, dan kamar terakhir adalah yang paling ujung. Jemari tangan Daisy bergetar, ia memegang handle pintu dan membukanya. Saat pintu dibuka, ia melihat Ben terbaring di atas ranjang yang kotor dan berdebu. Seketika tubuh Daisy sangat lemas, kakinya seperti tak kuat menyangga tubuhnya lagi. Lehernya tercekat, namun tetap saja air matanya jatuh menetes dengan deras.
Daisy kehilangan kata dan kalimatnya melihat kondisi suaminya. Kemudian dengan penuh rasa sakit di dadanya Daisy berlari dan memeluk Ben yang saat itu sedang memejamkan matanya. Suara tangisan Daisy menggema dan meraung di ruangan berukuran 3x3 yang pengap dan berdebu. Ben kemudian membuka matanya, perutnya terasa sangat nyeri, namun ia menahannya karena ia tahu istrinya pasti sangat mencemaskannya. "Kau sudah datang sayang," kata Ben dengan suara rendah. Daisy pun mengangkat kepala dan melihat wajah suaminya. Wajah itu telah ditumbuhi bulu-bulu halus di sekitar dagu. Dan kumisnya juga sedikit tumbuh, rambutnya pun tak lagi rapi seperti biasanya. Parahnya seluruh tubuh suaminya sangat kotor, kakinya bahkan seperti singkong yang baru saja dicabut dari dalam tanah. Daisy yang melihat kondisi suaminya semakin menangis meraung hingga tersedak dan terbatuk. "Kau kenapa? Kenapa kau menjadi sangat jelek? Kenapa kau jahat sekali? Kau tidak menepati janjimu, aku hampir ingin ikut mati jika kau mati, aku hampir bunuh diri jika kau tak ditemukan, aku benar-benar tak bisa hidup tanpamu," kata Daisy menangis di perut Ben. Ben seketika menahan betapa sakitnya perut yang menahan tubuh Daisy, ketika Daisy menaruh tangan dan kepalanya di perutnya. Tangan besar Ben pun terulur maju dan membelai rambut serta kepala Daisy. "Kau pasti sangat khawatir. Maafkan aku, sayang," kata Ben terbata sembari menahan sakit. "Aku tidak akan mau kau tipu lagi, apapun yang terjadi kita akan tetap bersama-sama," teriak Daisy. Di luar, Gavril yang melihat Ben menahan sakit kemudian maju, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. "Biar ku periksa dulu," kata Gavril maju. Ben memberikan kode memakai tangan bawah, "Jangan dulu." Ben tahu Daisy pasti akan merasa bersalah karena telah menaruh tangan dan kepalanya di perut Ben yang terluka. Sedikit mendesis Ben mengangkat tubuhnya dan memeluk Daisy. Di luar, Gavril yang sadar dengan feelingnya melihat Ben menahan sakit kemudian maju, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. "Biar ku periksa dulu," kata Gavril maju. Ben memberikan kode memakai tangan dan matanya serta anggukan pelan bahwa, "Jangan dulu." Ben mengerti, jika Daisy tahu pasti akan merasa bersalah karena telah menaruh tangan dan kepalanya di perut Ben yang terluka. Lagi-lagi Ben sedikit mendesis, ketika Ben mengangkat tubuhnya dan memeluk Daisy. "Ayo kita pulang sekarang, aku kasihan padamu, kenapa kau berada di tempat seperti ini? Seharusnya kau tunggu saja di rumah, tempat ini terlalu kotor," kata Ben. "Bagaimana aku bisa duduk dan menunggumu di rumah sedangkan aku tidak tahu bagaimana kondisimu?" teriak Daisy menangis dan meraung lagi. "Ben, sayang, suamiku." Daisy menangis tanpa henti. Mark dan Derek menahan air mata, begitu juga Rudolf, Traver dan juga Mena. Akhirnya mereka dapat menemukan Ben. Tapi melihat bagaimana Ben hidup di kamar ukuran 3x3 yang begitu pengap, berdebu, kotor, dan sangat tidak layak, mereka semua prihatin dan sangat tak tega melihat tubuh kekar Ben juga begitu lemah. "Ayo pulang sayang," ajak Ben. Daisy kemudian mengangguk dengan cepat. Saat itu Ben sudah melepaskan selang infusnya sebelum rombongan datang. Daisy pun melihat kontainer yang berisi darah dan infus, lalu melihat di rak beberapa kantong darah sudah habis, sisanya ada infus yang sudah habis juga. "Tunggu dulu," kata Daisy. Ben sudah berdiri dibantu oleh Gavril dan Traver. Daisy melangkah maju dan membuka pakaian Ben. Saat membukanya, luka di perut Ben terlihat sangat mengerikan apalagi jahitan-jahitan yang tidak rapi mulai membengkak dan terlihat tak normal. Daisy lemas dan menutup mulutnya. Ia juga menutup matanya sejenak,
Genangan air mengalir lagi tanpa henti pada kedua matanya. Hampir saja ia pingsan, namun dengan sigap Mark maju dan menangkap anaknya tepat waktu. "Aku tak percaya kau terluka begitu parah," kata Daisy lemas. "Di sini pengap dan ruangannya kecil, kita keluar lebih dulu," ajak Derek. Kemudian mereka semua keluar perlahan. Si kakek hanya melihat pemandangan itu dengan duduk lesu di atas pasir, tak mengerti sebenarnya apa yang terjadi. Rudolf maju dan menyerahkan segepok uang yang begitu banyak si kakek tua itu. Apa? Ini?" Tangan kakek tua dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Anda sudah mau menampung adik saya di sini," kata Rudolf. "Adik?" tanya kakek tua itu. "Ya, dia adik saya. Dan dia sedang terluka," kata Rudolf. Kakek tua itu mengangguk-angguk dan menyerahkan lagi uangnya. "Tidak perlu sebanyak ini," kata kakek tua itu. "Tidak. Bahkan bagi saya ini masih kurang. Hubungi saya jika Anda butuh bantuan apapun. Jika Anda menekan alat ini, saya akan tahu jika Anda membutuhkan saya," kata Rudolf memberikan sebuah alat kecil. "Terima kasih," kata kakek tua itu. "Sama-sama," kata Rudolf. Akhirnya mereka pun akan kembali lagi ke negara K. Tunggu sebentar," pinta Ben dengan suara serak. Gavril pun melihat ke arah luka Ben. "Sepertinya lukanya terbuka lagi," kata Gavril. "Namun, tidak cukup parah, tapi ini harus segera diperbaiki," lanjut Gavril. Daisy menangis dan memeluk Ben. "Maafkan aku tidak tahu kau terluka separah ini. Kenapa kau tidak menahanku ketika aku memeluk perutmu? Kau selalu seperti itu terhadapku," kata Daisy. "Bukan masalah besar sayang, ini semua berkat seseorang yang telah membantu operasi daruratku. Dia juga yang mencoba menghubungi kalian namun tertahan oleh Carlos. Ada seseorang yang membantuku operasi dan merawatku, tolong temukan dia. Dia seorang wanita. Mungkin masih di sekitaran sini, lagi pula ada sesuatu yang harus kutanyakan padanya," kata Ben. "Carlos. Akan kupatahkan tangan dan kakinya. Aku tahu dia memang akan mengkhianatimu suatu hari nanti, dan saat ini tibalah waktunya," geram Rudolf. "Carlos," kata Mark juga menggeram. "Ada apa dengannya? Kenapa tiba-tiba?" "Bukankah dia temanmu?" tanya Derek. "Kita akan tahu nanti." Namun, pandangan Ben tertuju pada leher Daisy. Ia melihat leher Daisy dengan terkejut, matanya memicing, alisnya mengerut, ia menelan ludahnya dengan kasar. Rahangnya juga mengeras. Ibu jari besar Ben menekan bekas merah di leher Daisy. Seingatnya bekas yang ia buat seharusnya sudah memudar karena itu sudah beberapa hari lalu, tapi bekas ini masih sangat baru. Tangan besar Ben seolah ingin mencekik leher Daisy. "Ben?" tanya Daisy yang merasa lehernya sedikit tercekik. Ben pun tersadar, dan perlahan memeluk Daisy dengan lembut. "Maaf. Aku merindukanmu," kata Ben. Dalam pikiran Ben, ia akan tahu nanti saat kembali ke negara K, Ben harus membuat semua masalah menjadi terang. Siapapun yang telah menyentuh istrinya, ia akan membuat pria itu menangis di hadapannya, bahkan jika perlu ia akan menyiksanya tanpa membunuhnya. Saat Ben dan Daisy berpelukan, saat itulah seorang wanita datang masuk ke dalam halaman penginapan. Itu adalah Gia. Dia tertegun, syok, dan sangat terkejut melihat Ben berpelukan dengan seorang wanita yang sangat cantik. Flashback off. Kembali ke situasi pertemuan Gia dan Daisy serta Ben pertama kalinya bertemu. "Apa kau yang sudah menyelamatkan suamiku?" kata Daisy yang melihat seorang wanita masuk ke dalam halaman penginapan. Dia adalah Gia. Saat mendengar suara wanita itu,
Gia sontak menekan dadanya dan meremas bajunya yang ada di depan dada seolah ia ingin meremas jantungnya. Bahkan suara wanita itu begitu halus dan nyaring, menghipnotis setiap orang yang akan mendengarnya. Gia terpaku dan tak bisa bergerak dengan tubuhnya yang seperti itu. Ia langsung merasa sangat rendah diri dan malu. Bagaimana bisa ia memiliki pikiran ingin memenjarakan Ben di dalam kungkungannya sedangkan ia dan wanita itu sama sekali tak sepadan. Suami, tanya Gia dengan terbata dan lehernya tercekat. Iya, dia suamiku. Terima kasih sudah menolongnya, kau menyelamatkan hidupnya. Nona, siapa namamu? Daisy langsung menyentuh tangan Gia dan hendak menggenggamnya. Namun sontak dan dengan gerakan refleks yang begitu cepat Gia menarik tangannya. Daisy terkejut dengan sikap Gia. Maafkan saya, tangan saya sangat kotor. Gia mengelap tangannya dengan bajunya, kemudian menyodorkan tangannya hendak bersalaman pada Daisy. Maafkan saya, mungkin tangan saya masih kotor karena baju saya juga kotor. Nama saya Gia, kata Gia menahan tangisnya karena sangat malu dan tak percaya diri. Namun, tanpa berkata apapun, Daisy justru langsung memeluk Gia dan menangis. Sontak Gia sangat terkejut, matanya melotot jantungnya seakan-akan ingin berhenti berdetak saja. Kenapa Anda memeluk saya? Tubuh saya sangat kotor, kata Gia. Aroma wangi dan manis dari parfum Daisy memanjakan hidung Gia, ia berulang kali menghirup aroma Daisy yang begitu elegan. Aku tidak masalah soal itu, katakan apapun yang kau mau, aku akan menurutimu. Aku ingin membalas budi padamu. Katakan semua yang kau inginkan aku pasti akan mengabulkannya. Kata Daisy menangis dan tersenyum pada Gia. Benarkah? Anda akan mengabulkan semua permintaan saya? Tanya Gia. Tentu saja, apapun itu, kata Daisy tersenyum dan menghapus air matanya. Kau telah menyelamatkan nyawa suamiku. Aku akan membalas budi padamu, kata Daisy.